semakin lengkap. Pemain abroad skuad Garuda satu persatu berkumpul di Sydney, Australia. Patrick Kluivert resmi coret satu pemain lokal jelang keberangkatan ke Australia. 10 pemain kunci tidak dibawa. Timnas Australia resmi mengumumkan skuad kontra Indonesia. Pantau skuad mewah Indonesia, pelatih Australia buat pernyataan sangat mengejutkan ini. Ditanggapi sinis oleh supporter sendiri, supporter Australia prediksi timnya akan dipermalukan timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kabar buruk datang dari skuad timnas Indonesia. Jumlah komposisi pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert dipastikan berkurang satu karena Egy Maulana Fikri mengalami cedera. PSSI sebelumnya sudah mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total 27 pemain yang masuk dalam daftar sementara. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi 30 nama karena penantian PSSI terhadap rampungin naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan juga Joy Pelupesi. Kabar itu disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Namun pada saat yang sama, Erick Thohir juga memberikan kabar kurang menyenangkan. Orang sepak bola nomor 1 di Indonesia itu mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang harus diparkir, alias tidak jadi dibawa karena mengalami cedera. Pemain yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri, gelandang dari Dewa United. Cedera yang dialami oleh Egy sebenarnya sudah terungkap sejak bulan Maret lalu. Egy menderita cedera ankle tak kala memperkuat Dewa United menghadapi tim tuan rumah Persik Kediri pada tanggal 1 Maret lalu. Pelatih Dewa United John Alder Rickering kemudian sempat mengungkapkan bahwa cedera Egy akan dirawat oleh PSSI. Tetapi ternyata cederanya tidak kunjung membaik dan dia kini dipastikan melewatkan laga bersama timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Australia resmi mengumumkan 26 pemain Socceroos untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat sore tadi. Australia yang saat ini menempati posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 7 poin itu belum bisa bersantai. Pasalnya mereka masih harus bekerja keras untuk bisa mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 secepatnya. Saat ini Australia belum nyaman karena mereka hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia yang menempati posisi ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin. Dalam daftar nama pemain yang dipanggil Australia untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina ini memang ada perubahan. Apalagi Socceroos memang belum lama ini diketahui harus kehilangan banyak pemain buntut cedera yang menghantam beberapa pemain andalannya di timnas Australia. Oleh karena itu dalam pemanggilan pemain ini dipastikan ada 6 pemain baru yang belum pernah bermain di timnas senior Australia. Bahkan terdapat 4 pemain debutan karena baru pertama kalinya dipanggil ke timnas Australia. Namun ada juga beberapa pemain yang selalu memperkuat Australia, bahkan berhasil membawa Australia meraih gelar Piala Asia 2015, yakni Jason Davidson. Terdapat juga beberapa pemain andalan tim yang sebelumnya tampil melawan timnas Indonesia pada leg pertama. Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengaku tidak mau meremehkan timnas Indonesia. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi laga kedua untuk Australia. Pasalnya sebelumnya mereka telah bertemu pada leg pertama. Dalam laga tersebut, pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Timnas Indonesia saat itu masih dilatih oleh Sintayong. Namun dalam leg kedua ini dipastikan bakal ada perubahan besar dari timnas Indonesia. Tidak hanya perubahan terkait adanya tambahan beberapa pemain naturalisasi, namun ada juga perubahan yang terjadi dan jelas dirasakan oleh Australia, yakni hadirnya pelatih baru. PSSI telah mengumumkan secara resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Mantan penyerang Barcelona tersebut dipastikan mendapatkan bantuan dari jajaran asistennya seperti Alex Pastor, Danny Lenze, hingga Gerald Vandenberg. Tony Popovic pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mengalami perubahan yang besar. Dengan perubahan ini, mantan pemain Crystal Palace pun tidak ingin meremehkan timnas Indonesia. Menurutnya dengan adanya perubahan pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert pun dipercaya bakal ada perbedaan. Tentu saja kami tidak meremehkan timnas Indonesia. Kami memantau mereka, dan mereka punya pelatih dan staf yang baru, sehingga mungkin ada beberapa perbedaan dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, kata Tony Popovic. Namun ia memastikan tim asuhannya bakal menampilkan yang terbaik untuk bisa meraih poin sempurna saat kontra timnas Indonesia. Ini karena Socceroos bertekad untuk bisa mempertahankan posisi saat ini di peringkat kedua klasemen grup C.
Fakta lain dari pemanggilan skuad timnas Australia dan timnas Indonesia, ternyata skuad Garuda diperkuat lebih banyak pemain yang berumput di luar negeri ketimbang timnas Australia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 21 pemain dari 30 pemain yang disiapkan untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Nama-nama pemain seperti J.I. Jazz, Martin Paes, Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan masuk ke dalam skuad. Rekan setim Marcelino di Oxford United, Oleh Rummenigge pun untuk kali pertama dipanggil setelah proses naturalisasinya rampung. Nantinya Kluivert diperkirakan akan mencoret beberapa pemain untuk menentukan skuad final melawan Australia. Dan kini para pemain lokal yang bermain di Liga 1 maupun pemain abroad skuad Garuda sedang bersiap menuju ke Australia demi menjalani latihan perdana di negeri kanguru tersebut pada tanggal 16 Maret esok. Di sisi lain, pengumuman daftar pemain timnas Australia kontra Indonesia ini mendapatkan kritik cukup tajam dari para supporter timnas Australia. Warganet Australia pesimistis bisa mengalahkan timnas Indonesia usai pengumuman skuad The Sekoro sore tadi. Badai cedera membuat pelatih Tony Popovic melakukan improvisasi untuk menambal skuadnya. Keputusan mencari alternatif justru dipandang miring oleh warganet. Mereka menyebut pilihan Popovic kali ini sebagai petaka untuk timnya. Netizen Australia mencari-cari pemain yang dianggap lebih pantas masuk ke tim. Beberapa nama muda seperti Nestori Irankunda dan Noah Finkobote turut diungkit-ungkit. Netizen juga membawa-bawa mantan pelatih Australia Graham Arnold yang hengkang pada bulan September 2024 lalu karena hasil yang tidak memuaskan. Muncul anggapan Popovic mengambil langkah mirip seperti Arnold yang kerap disapa Arnie. Patrick Kluivert membawa sejumlah orang kepercayaannya untuk masuk dalam staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Update terkini, pelatih asal Belanda itu menambah 6 orang Belanda sebagai gerbongnya untuk melatih skuad Garuda. Sehingga total staf kepelatihan timnas Indonesia plus pelatih kepala Patrick Kluivert berjumlah 11 orang. Ini belum termasuk Jordi Cruyff yang bertugas sebagai technical advisor dan seorang dirtek yang ditunjuk nantinya. Jumlah ini lebih banyak ketimbang timnas Indonesia dipimpin Sintayong pada tahun 2020 sampai 2025. Di staf kepelatihan Sintayong terakhir, hanya ada 8 asisten plus 1 analisis. Itu pun sudah melibatkan Nova Arianto sebagai asisten pelatih lokal dan 2 penerjemah. Lalu bagaimanakah dengan peran asisten pelatih lokal di skuad timnas Indonesia saat ini di era Patrick Kluivert? Rencananya ada 2 pelatih lokal yang masuk ke tim kepelatihan Patrick Kluivert. Tetapi update terkini, belum juga ditentukan kedua pelatih lokal yang dimaksud. Ketum PSSI, Erick Thohir menyatakan ada 8 pelatih lokal yang dimentori Denny Lenzet dan juga Alex Pastor. Bek timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi bermain di tim utama Wolves jelang bergabung ke skuad Garuda. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Akan tetapi ia dipastikan tidak akan tampil membela tim merah putih melawan Australia. Penyebabnya adalah Justin Hubner terkena sanksi karena mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya kontra Arab Saudi. Menariknya jelang bergabung ke timnas Indonesia, bek berusia 21 tahun tersebut berpotensi menjalani debut di Wolves Senior. Justin Hubner mengikuti latihan bersama Wolves Senior jelang laga kontra Southampton di Liga Inggris. Dari foto yang diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia, Justin Hubner terlihat berdiri di sebelah pemain andalan Wolves, yakni Matheus Cunha. Memang pemain keturunan tersebut sudah rutin mengikuti latihan di tim senior. Akan tetapi, sejauh ini Hubner masih belum mendapatkan debutnya di tim utama. Pencapaiannya hanya berada di bangku cadangan ketika Wolves melawan Arsenal pada tahun 2023 lalu. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.